Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Penyesalan si tua gila benar-benar mengagetkan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212. Penyesalan seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. "300 lebih," katanya mendesis. 300 lebih nyawa manusia yang harus kupertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul-betul gila. Tapi semua mati dalam pertempuran yang jujur. Meski demikian, kurasa itu tetap gila. Dan di hari tua ini datanglah penyesalan. Tapi apa gunanya lagi? Sudah nasib. Apakah selama berpetualang itu, kau tak pernah bertemu dengan guruku? Tanya Wiro ingin tahu. Pernah, memang pernah. Orang gila, waktu itu keadaan diriku menyedihkan sekali. Pakaian compang-camping, penuh tambalan, rambut gondrong, lebih gondrong darimu, dan acak-acakan. Badanku kurus kering, muka tak terpelihara lagi. Dan kalau aku tak salah, waktu itu aku tak pernah mandi-mandi. Dan waktu itu kami berumur kira-kira 40 tahunan. Rupanya gurumu kasihan juga melihat aku. Lalu dia berkata, kalau aku menghentikan membuat keonaran, kembali ke jalan yang benar, maka kelak di 30 tahun mendatang dia bersedia untuk kawin denganku. Gila tidak? Di 30 tahun mendatang, aku dan dia sudah jadi kakek nenek, tua renta, keriputan. Dan kawin di umur setua macam begini betul-betul gila dan tak pantas sekali. Atau menurutmu, pantaskah orang tua setuaku dan setua gurumu itu melangsungkan perkawinan? Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Hatinya geli sekali. Aku tak tahulah, tua gila. Kalau suka sama suka, kurasa tak ada halangannya. Tua gila tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Memang tak ada halangan dan tak ada yang melarang. Tapi semua orang tentu akan mentertawai dan menganggap kami berdua pada gila. Dan memang aku dan gurumu itu memang sudah gila. Sesudah bertemu dengan gurumu, lantas aku mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tinggal di sini selama 30 tahun lebih, mendalami ilmu silat ciptaanku dan membanyakin beberapa ilmu pukulan sakti sambil berharap-harap sebelum bisa mendapatkan seorang murid. Dan nyatanya harapanku belum terkabul. Kau orang gila telah menyelamatkan seorang anak yang telah aku ambil jadi murid. Lama kedua orang itu sama berdiam diri. Kalau kelak kau mengunjungi gurumu, jangan lupa sampaikan salamku padanya ya, kata tua gila. Wiro mengangguk. Tapi kurasa lebih baik lagi bila kau sendirian datang menyambanginya. Hatiku memang rindu, tapi aku malu sekali. Kau tahu orang gila, rasa malu lebih kukuh dari dinding baja. Liku hidup ini banyak keragam dan keanehannya, kata Wiro. Dan tua gila menyambungi. Segala liku keanehan itu akan berakhir pada satu hal, yakni kematian. Nah, Wiro, sekarang kau pergilah, jangan tunggu sampai aku muntah. Wiro Sableng tertawa dan berkata, Ya, aku tetap berharap kau sudi menyambangi guruku di puncak Gunung Gede.
Paras tua itu kelihatan memerah. Tua gila membentak. Yes, sialan. Aku tak butuh nasihatmu. Ayo pergi. Wiro Sableng keluarkan suara besiul. Setelah menjural cepat-cepat, dia tinggalkan tempat itu. Di tepi pantai pulau ditemuinya 2 buah perahu lengkap dengan kayu pendayungnya. Tanpa pikir panjang, Wiro masuk ke dalam salah satu perahu itu dan mulai mendayung menuju ke utara. Di tengah pasai yang ramai itu, kelihatanlah banyak orang berkerumun dalam bentuk lingkaran. Dalam lingkaran, berdiri 2 orang. Yang pertama, seorang laki-laki separuh baya berpakaian dan berdestar hitam. Tampangnya gagah dan senyum senantiasa terbayang di bibirnya. Orang kedua, seorang dara yang juga berbaju dan berikat kepala hitam. Kulitnya putih, rambutnya menjulai panjang di punggung dan parasnya jelita. Seperti laki-laki tadi, di bibirnya yang segar juga selalu mengulum senyum yang diberikan pada orang ramai di sekelilingnya. Laki-laki berpakaian hitam melangkah ke tengah lingkaran, memandang berkeliling, lalu menjurah ke segala penjuru. Suaranya keras dan enak didengar ketika dia berbicara. Saudara-saudara sekalian, banyak terima kasih yang saudara-saudara sudah sudi berkumpul di sini. Kita bukanlah orang-orang yang baru berjumpa kali ini. Sudah sering kali aku dan anakku berkunjung ke pasar ini, sekedar memberi hiburan tak berguna untuk mencari uang. Hari ini kita berjumpa lagi. Kuharap saja saudara-saudara tidak bosan melihat pertunjukan kami. Juga tidak keberatan bermurah hati memberi beberapa ketip sebagai sumbangan. Kami ayah dan anak mengucapkan terima kasih. Sampai di situ, ucapan laki-laki ini berhenti sejenak. Yang menghentikannya ialah karena 2 buah matanya melihat kedatangan seorang penunggang kuda bertubuh tegap, berkumis melintang, berpakaian dan berikat kepala serba hitam. Di bagian dada pakaiannya kelihatan lukisan kepala harimau berwarna kuning. Penunggang kuda itu berhenti dan ikut bergerombol di belakang orang banyak. Laki-laki separuh baya yang ada di tengah lingkaran merasa tak enak. Demikian juga anaknya kelihatan berubah air mukanya sewaktu melihat kemunculan si penunggang kuda berkumis melintang. Sedang orang banyak berjubalan. Begitu mengetahui kedatangan penunggang kuda ini, segera bersibak menjauh dengan muka yang membayangkan ketakutan. Banyak di antara mereka yang tak punya minat lagi untuk meneruskan melihat pertunjukan kedua beranak itu dan berlalu dengan cepat. Laki-laki separuh baya meskipun dengan hati tidak enak kembali meneruskan ucapannya. Saudara-saudara sekalian, maksud kami melakukan pertunjukan ini bukan untuk memamerkan ilmu kepandaian kami yang tak seberapa, tapi semata-mata hanyalah untuk mencari uang guna membeli sesuap nasi. Kami tahu pula, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, tentu ada yang memiliki kepandaian dan kesaktian yang jauh lebih tinggi. Karenanya, kami minta maaf terlebih dahulu dan sudilah untuk tidak berlaku keras terhadap kami dan menahan pertunjukan kami nanti. Sekali lagi maaf. Sekarang kami akan mulai. Laki-laki itu mencabut sebilah keris dari pinggangnya. Senjata itu dibawanya berkeliling, diperlihatkannya dekat-dekat pada penonton. Lalu diambilnya sepotong kayu jati dan kayu itu ditusuknya dengan keris. Kayu itu pun berlubang. Ini untuk menunjukkan bahwa keris itu betul-betul senjata tajam, bukan keris palsu yang terbuat dari kayu atau kertas tebal. Kemudian, laki-laki ini menganggukkan kepalanya pada si dara jelita. Anak gadis itu mengambil sebuah gendang dan mulai memukulnya. Ayahnya membuka baju. Kelihatanlah dadanya yang bidang dan berbulu. Kemudian, mengikuti irama pukulan gendang, laki-laki ini menari sambil menghujam-hujamkan keris di tangan kanannya ke dada. Jelas sekali, kelihatan ujung senjata itu menusuk kulit daging tubuhnya, namun kulit itu jangankan luka, tergores pun tidak. Semakin cepat, irama pukulan gendang semakin cepat tarian yang dimainkannya, dan semakin gencar pula tusukan-tusukan ujung keris ke dadanya. Lewat sepeminuman teh, maka irama gendang kembali perlahan dan akhirnya berhenti.
Laki-laki itu hentikan pula permainannya, lalu menjurah kepada orang banyak disambut dengan tepuk suara yang riuh. Keren, keren, keren. Saudara-saudara sekalian, pertunjukan berikutnya dilakukan oleh seorang yang bukan lain adalah anak saya sendiri. Sementara itu, ayahnya mengeluarkan sebatang golok tajam putih berkilat ditimpa sinar matahari. Untuk membuktikan bahwa benda itu sebenarnya golok, maka diambilnya kayu jati tadi lalu dibacoknya. Plak! Kayu jati terbelah dua, gendang mulai dipalu. Dengan langkah ringan, si dara baju hitam menuju tengah lingkaran. Dia tersenyum berkeliling, lalu mulai menari mengikuti irama gendang. Tariannya bagus sekali dan lemah gemulai, membuat semua orang terpesona. Ketika ayah sang dara melangkah mendekati anaknya dengan golok terhunus, semua orang merasa ngeri, meskipun pertunjukan demikian sudah sering mereka saksikan. Laki-laki itu pun mulai menari mengelilingi anaknya. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya pada kedua ayah beranak itu dalam mempertunjukkan di tengah-tengah masyarakat? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.